Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3E cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Meliputi mata pelajaran yang pertama, bahasa Indonesia tentang menggali informasi mengenai pengaruh cuaca terhadap pakaian dan pengaruh cuaca terhadap olahraga. Yang kedua, SBDP tentang gambar dekoratif. Yang ketiga, matematika tentang penjumlahan pecahan. Dan yang keempat, PPKN tentang keragaman suku di Indonesia. Marilah kita pelajari satu persatu. Materi yang pertama yaitu tentang pengaruh cuaca terhadap pakaian. Perbedaan cuaca di suatu tempat memengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah terhadap pakaian yang digunakan. Cuaca yang sedang terjadi memengaruhi pakaian yang kita gunakan. Ketika cuaca cerah, suhu udara panas. Orang-orang biasanya akan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Misalnya, pakaian berbahan katun. Saat akan keluar rumah, orang juga biasanya mengenakan topi atau payung. Topi dan payung dapat melindungi kepala dari panas matahari. Ketika cuaca hujan, suhu menjadi lebih dingin dari biasanya. Orang-orang biasanya akan menggunakan pakaian yang tebal agar tubuh mereka tetap hangat. Misalnya menggunakan jaket atau sweater. Selain menggunakan pakaian yang hangat, orang juga akan menggunakan jas hujan atau payung ketika hendak pergi keluar rumah. Jas hujan dan payung terbuat dari bahan plastik. Plastik tidak menyerap air sehingga dapat melindungi tubuh dari air hujan. Selanjutnya tentang pengaruh cuaca terhadap olahraga. Olahraga baik bagi kesehatan tubuh. Jenis olahraga bermacam-macam, ada olahraga yang dilakukan di dalam ruangan, ada pula olahraga yang dilakukan di luar ruangan. Olahraga di dalam ruangan dapat dilakukan kapan saja, namun beberapa jenis olahraga hanya dapat dilakukan pada musim atau cuaca tertentu. Sebagai contoh, olahraga ski es hanya dapat dilakukan pada musim dingin, karena dilakukan di atas es atau salju. Ada juga permainan yang dilakukan di atas es, yaitu hoki es. Selain itu, terdapat olahraga yang memerlukan cuaca yang tepat agar permainan berlangsung dengan lancar. Misalnya, olahraga terjun payung, para layang, dan layar. Olahraga terjun payung dan para layang hanya bisa dilakukan saat cuaca cerah. Jika cuaca buruk dan angin bertiup kencang akan berbahaya bagi penerjun. Begitu juga dengan olahraga layar. Materi yang kedua yaitu mengenai gambar dekoratif. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai gambar dekoratif. Hari ini marilah kita pelajari lagi tentang gambar dekoratif. Nina memakai baju hangat. Perhatikan baju hangat Nina pada gambar di samping. Nah, ini merupakan motif baju hangat Nina. Baju hangat Nina dihiasi gambar dekoratif yang indah. Masih ingatkah Anda apa saja unsur-unsur gambar dekoratif? Unsur-unsur gambar dekoratif terdiri atas garis, bentuk, dan warna. Gambar dekoratif pada motif baju hangat Nina memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsurnya yaitu garis. Hasil pengamatan garis mendatar, garis tegak, dan garis zigzag. Kemudian unsur yang kedua adalah bentuk. Nah, bentuk dalam motif baju Nina adalah ada segi 3, segi 4, dan segi 6. Kemudian yang ketiga warna. Nah, untuk warna dalam motif baju Nina adalah ungu, merah, dan kuning. Coba kita perhatikan gambarnya, betul tidak?
garis mendatar. Ada tidak nih garis mendatar? Ada ya. Yang atas dan bawah tuh banyak sekali garis mendatar. Kemudian ada garis tegak dan garis zigzag. Bentuk juga ada ya, segitiga. Kemudian ada segi 4 dan segi 6. Dan warnanya pun ada ungu, merah, dan kuning. Motif dekoratif juga terdapat pada motif tradisional Indonesia. Misalnya bentuk motif-motif berikut. Nah, di sini yang pertama ada motif aung. Kemudian ada motif parang. Dan yang ketiga ada motif megamendung. Nah, ketiga motif ini merupakan motif dekoratif yang terdapat di Indonesia, yaitu motif tradisionalnya. Materi selanjutnya yaitu tentang penjumlahan pecahan. Nah, kemarin kita sudah mempelajarinya. Hari ini marilah kita pelajari lagi. Perhatikan pola gambar dekoratif berikut ini. Pada gambar tersebut ada bagian yang diwarnai, ada juga bagian yang tidak diwarnai. Bagian yang diwarnai dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Pada gambar A, bagian yang diwarnai bernilai 3/7. Pada gambar B, bagian yang diwarnai bernilai 2/7. Jika kedua bagian pecahan tersebut digabungkan, berapakah nilainya? Digabungkan berarti dijumlahkan. Dalam kalimat matematika ditulis sebagai berikut. 3/7 ditambah 2/7 sama dengan. Kalian sudah mempelajari penjumlahan pecahan dengan bantuan gambar. Pecahan yang berpenyebut sama dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap tidak perlu dijumlahkan. Perhatikan penyelesaiannya berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengetahui nilai pecahan pada kedua gambar tersebut. Tadi kita sudah mengetahuinya. Pada gambar A bernilai 3/7, pada gambar B bernilai 2/7. Kedua pecahan tersebut digabungkan atau dijumlahkan. Berapakah nilainya? Kita buat gambar dekoratif sebanyak angka penyebut. Angka penyebut dari kedua pecahan tersebut adalah 7. Maka kita buat gambar dekoratif sebanyak 7 bentuk. Kemudian kita beri warna sesuai dengan warna yang ada pada gambar pecahan A dan B. Untuk gambar A berisi 3 warna biru dan untuk gambar B berisi 2 warna oranye. Kedua warna tersebut digabungkan dalam satu gambar dekoratif. Setelah membuatnya, kita dapat menghitungnya dengan cara menjumlahkan pembilang pecahan tersebut, yaitu 3 ditambah 2/7 sama dengan 5/7. Itulah cara menyelesaikan penjumlahan pecahan. Sekarang coba simaklah contoh pecahan berikut. Nomor 1, 4/7 ditambah 2/7 sama dengan. Nah, angka yang dijumlahkan adalah angka pembilang yang di atas, yaitu 4 ditambah 2, sedangkan penyebutnya tetap sama, yaitu 7. Hasilnya adalah 4 ditambah 2 adalah 6, artinya hasilnya adalah 6/7. Nomor 2, 5/6 ditambah 3/6 sama dengan 5 ditambah 3/6 sama dengan 8/6. Yang ketiga, 2/8 ditambah 4/8 sama dengan 2 ditambah 4/8 sama dengan 6/8. Yang keempat, 7/10 ditambah 2/10 sama dengan 7 ditambah 2/10 sama dengan 9/10. Materi selanjutnya yaitu tentang keragaman suku di Indonesia. Marilah kita simak tentang keragaman suku di Indonesia.
Demikian pembelajaran tematik hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya. Amin. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa lagi Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.